Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa sudut-sudut yang sering dipakai dalam soal-soal fisika ataupun soal-soal matematika juga sering juga menggunakan sudut ini. Jadi trigonometri atau biasa yang kita temui itu misalnya sinus, kosinus, tangen begitu. Itu sebenarnya dibangun dari persamaan eh, trigonometri, persamaan Pitagoras ya sebenarnya. Misalnya ada suatu segitiga siku-siku seperti ini yang sudut mendatarnya adalah X, kemudian sudut yang tegaknya adalah Y, dan sisi miring atau hipotenusanya ini disebut sebagai R. Nah, kita tahu bahwa sinus, misalnya ini namanya theta ya, sudut yang kita tinjau ini. Sinus theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring atau Y per R. Kemudian cos theta itu adalah sisi yang mendatar dibagi dengan sisi miring atau X per R. Sedangkan tangan theta itu adalah uh, sisi yang tegak ini dibagi dengan sisi yang mendatar, yaitu Y dibagi X. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sudut yang istimewa ya. Contoh dari yang pertama, itu yang mungkin paling sering, yaitu sudut 30 derajat. Ya, sinus dari 30 derajat itu adalah 1:2 ya, 1:2. Nah, pertanyaannya ini, kenapa ini 1, ini 2, ini akar 3? Nah, jadi kalau dalam sudut 30 derajat itu perbandingan sisi-sisinya memang seperti ini ya. Jadi yang tegak ini 1, yang mendatar ini akar 3, dan yang sisi miring ini adalah 2. Buktinya adalah dalam suatu rumus Pitagoras ya. Jadi sisi miringnya itu adalah 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat di akar itu adalah sama dengan 2 gitu. Ini contoh 1 ditambah ini akar 3 dikuadratkan kan 3 ya. Kemudian di akar itu sama dengan 2. Ini akar 4 sama dengan 2 seperti ini. Nah, jadi ini dari Pitagoras ini memang seperti ini. Jadi ini ada baiknya ini dihafal sih. Jadi ini perbandingan untuk sudut 30 derajat itu 1, 2, dan akar 3. Jadi sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian cos 30 derajat itu adalah akar 3 dibagi 2. Akar 3 dibagi 2, atau bisa ditulis juga setengah akar 3. Kemudian tangan 30 derajat itu adalah 1 per akar 3, atau bisa juga kita sederhanakan atau kita rasionalkan dengan dikalikan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu akar 3 dikali akar 3. Ini kan nilainya 1 ya, jadi itu boleh-boleh saja seperti itu, karena sesuatu yang dikalikan dengan 1 itu tidak mengubah artinya. Jadi ini kalau dikalikan, ini yang atas adalah akar 3, yang bawah akar 3 dikali akar 3 menjadi 3 ya, atau sepertiga akar 3. Nah, kemudian ini contoh yang kedua, sudut 45 derajat. Ini sinus 45 derajat itu adalah 1 dibagi akar 2. 1 per akar 2 dengan cara yang sama ya, dengan yang ini tadi. Dikalikan dengan akar 2 dibagi akar 2, itu menjadi setengah akar 2. Begitu pula dengan cos 45 derajat, itu juga hasilnya setengah akar 2, dan tangen
45 derajat, itu hasilnya adalah ini dibagi ini ya, yang tegak dibagi dengan yang mendatar, 1 dibagi 1 atau sama dengan 1. Kemudian contoh yang ketiga, sin 60 derajat itu sama dengan akar 3 dibagi 2 atau setengah akar 3. Cos 60 derajat itu adalah 1/2 tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Kemudian ini adalah contoh sudut-sudut yang sering muncul ya dalam soal-soal fisika itu. 37 derajat itu istimewa karena ini ada triple Pythagoras, sudutnya 3, 4, 5. Jadi sin 37 derajat itu adalah 3/5, cos 37 derajat itu adalah 4/5, tangen 37 derajat itu adalah 3/4. Kemudian untuk 53 derajat ini sebenarnya adalah 37 derajat yang dibalik ya. Jadi sebenarnya di sini adalah 37 derajat. Nah, kalau di sini tadi adalah 53 derajat. Jadi sin 53 derajat itu adalah sama dengan cosnya ya untuk 37 derajat, yaitu 4/5. Cos 53 derajat itu adalah 3/5. Tangen 53 derajat itu adalah 4/3. Nah, untuk sudut yang istimewa yang lain misalnya adalah 0 derajat. 0 derajat itu kan seperti garis yang berhimpit dengan sumbu X begitu ya. Maka sin 0 derajat itu sama dengan 0. Karena dia tidak ada yang tegaknya di sini, dia nggak ada 0. Kemudian cos 0 derajat itu adalah 1, dan tangen 0 derajat itu adalah 1 juga. Kemudian sin 90 derajat itu adalah 1. Kemudian cos 90 derajat itu adalah 0, dan tangen 90 derajat itu adalah tak hingga. Karena 1 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga.